Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia kedokteran, kita mengenal istilah IBM, Evidence Based Medicine, yaitu pengobatan berdasarkan bukti ilmiah. Seorang dokter tentunya tidak diperkenankan untuk memberikan pengobatan tanpa adanya bukti-bukti ilmiah ini. Hierarki evidence based medicine tertinggi dalam dunia kedokteran adalah hasil-hasil riset penelitian berupa meta-analisis dan systematic review yang dituangkan dalam bentuk literatur-literatur kedokteran atau buku ajar yang menjadi rujukan tertinggi di bidang kedokteran. Adapun personal opinion atau pendapat pribadi menempati hierarki ilmiah terendah dalam bidang kedokteran. Misalkan, seorang dokter berpendapat pada sebuah metode pengobatan yang bertentangan dengan literatur, maka pendapatnya tidak dapat dijadikan rujukan meskipun dia seorang profesor. Buku yang saya pegang ini, contohnya Practical Cardiovascular Medicine, adalah contoh literatur di bidang jantung. Buku ini selain berbahasa Inggris juga dipenuhi dengan istilah-istilah kedokteran jantung. Seandainya orang Inggris sekalipun yang tidak mendalami ilmu ini tidak akan dapat memahami buku ini dengan baik. Untuk memahami buku ini, selain harus memiliki kemampuan gramatika bahasa Inggris, juga harus memahami cabang-cabang ilmu kedokteran seperti fisiologi, anatomi, biologi molekuler, imunologi, elektrofisiologi, dan lain-lain. Sehingga agak mustahil seandainya buku yang saya pegang ini dapat dipahami oleh orang awam. Buku yang saya pegang ini disebut referensi primer karena ditulis dengan bahasa asli penulisnya. Kalau buku itu sudah diterjemahkan ke bahasa lain, maka disebut referensi sekunder karena sudah tidak sesuai dengan bahasa asli penulisnya. Secara pribadi dan kebanyakan mahasiswa kedokteran sebetulnya lebih menyukai referensi primer daripada buku terjemahan. Selain lebih original, juga tidak banyak terjadi bias. Nah, sekarang bagaimana dengan Al-Quran dan hadis yang ditulis dengan bahasa Arab? Untuk dapat kembali kepada pemahaman Al-Quran dan hadis secara benar, maka kita memerlukan penjelasan dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan tabi'in yang mana penjelasan tersebut dituliskan di kitab-kitab para ulama. Semisal Imam Malik yang menulis kitab hadis fikih, kitab hadis dan fikih Al-Muwatta, yang mana kita ketahui Imam Malik menerima hadis dari tabi'in dan tabi'in. Guru beliau yang terkenal adalah Nafi al-Dailami. Nafi al-Dailami banyak mengambil ilmu dari sahabat Rasulullah Ibnu Umar, putra Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sekaligus Ibnu Umar adalah adik kandung Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik memiliki murid yang terkenal yaitu Imam Syafi'i yang menulis kitab fikih Bahkan sebelum Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, beliau telah hafal kitab Al-Muwatta Imam Malik. Bayangkan, luar biasa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki murid yang terkenal yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal memiliki murid yang terkenal yaitu perawi hadis Imam Bukhari. Oleh karena itu, rasa-rasanya untuk dapat kembali kepada pemahaman Al-Quran dan hadis yang benar, kita membutuhkan ilmuwan atau ulama yang dapat memahami referensi-referensi primer dari para ulama, semisal kitab Al-Muwatta dan Seorang ulama untuk dapat memahami kitab seperti Al-Muwatta dan selain harus menguasai bahasa Arab, juga harus menguasai berbagai ilmu seperti nahwu, sharaf, ma'ani, badi', bayan, usul hadis, usul tafsir. Sebagaimana seorang dokter agar dapat memahami textbook harus menguasai cabang-cabang ilmu lain yang sudah saya sebutkan di atas. Memahami Al-Quran dan hadis tanpa memperhatikan rujukan kitab-kitab dari para ulama justru akan menjauhkan dari pemahaman Al-Quran dan hadis yang sebenarnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar."
Barang siapa yang mengatakan tentang Al-Quran atas logikanya sendiri, artinya tanpa melalui suatu proses istihad, maka disediakan baginya tempat api neraka. Sehingga slogan kembali kepada Al-Quran dan hadis bila tidak merujuk kepada pemahaman para ulama, jika tidak berdasarkan referensi, jika hanya berdasarkan logika, itu sebetulnya hanya slogan pemanis. Sehingga mempercayakan urusan agama ini kepada orang yang hanya bermodalkan buku terjemah, ini sangat berisiko. Berarti dia lemah dalam bahasa Al-Quran dan hadis, yaitu lemah dalam bahasa Arab, serta lemah dari berbagai ilmu yang diperlukan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Siapapun yang berfatwa, apapun gelarnya, profesor, doktor, LC, atau apapun, yang tanpa disertai referensi atau rujukan dari fatwanya tersebut bukanlah jaminan sebuah kebenaran. Itu tidak lebih dari pepesan kosong tanpa ilmu. Sebagai penutup, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Bagaimana mungkin seorang beriman mampu berwudu sedangkan rukun wudu saja dia tidak faham? Dalam mazhab Syafi'i misalkan, rukun wudu itu ada 6. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a, an-niyatu 'inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib atau berurutan sesuai dengan yang telah disebutkan di atas. Kita mengerti rukun wudhu saja itu sudah bagus. Apalagi kita mengetahui dasar Imam Syafi'i menerapkan rukun wudhu berdasarkan Al-Quran misalkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi memang Imam Syafi'i menetapkan rukun wudhu itu ada 6 berdasarkan Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jadi itu berdasarkan Al-Quran. Adapun rukun wudhu yang pertama yaitu niat, itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat. Maka sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Namun berilmu tanpa didasari keimanan hanya akan menghasilkan ulama korup. Korupsi ayat, korupsi kitab-kitab para ulama untuk membohongi umat Rasulullah SAW. Sehingga harus komplit beriman dan berilmu. Kalau berilmu saja itu juga bahaya. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.